Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Rusdi Al-Islami, yang mengajar kalian untuk semester depan ya, mata kuliah Aljabar Linier. Ya, Aljabar ini sebenarnya ya sedikit mengulang kalian bernostalgia dengan pelajaran matematika kelas 3 lah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalian absen ya. Sebelum tadi saya udah sempat bilang kan absen tolong sebutin nama. Saya dari chat sebut nama, karena maksudnya pertama kali kita masuk ya, bisa sebutkan namanya, urutan SMA atau SMK, lalu motivasi kalian pilih jurusan IT, jurusan teknologi, dan keempat, pandangan kalian tentang ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Baik, sebelumnya saya minta maaf, mungkin kalian dengar suara-suara lagu ya. Karena di rumah saya ada anak kecil, anak saya yang baru 1 tahun 8 bulan kurang lebih. Ada ponakan juga, ada ponakan 2, kadang ada 3 anak kecil. Di sini mungkin ada sedikit terganggu dengan suara ini juga gitu. Oke. Dengar ya suara saya kan ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kalau saya lihat dari total siswanya kurang lebih 34, 18, 15, 32 tambah 7, 38. Sekarang baru ada 31. Oke, nggak apa-apa. Boleh dimulai. Kita mulai dari mungkin dari SI dulu kali ya, dari jurusan. Atau mungkin ya dari SI dulu deh. Di sini ada namanya Kamalia Mardia. Kamalia, oke, mungkin lagi ke belakang ya. Oke, di sini ada namanya Intan Ratnasari. Oh. Halo, selamat pagi Intan. Ya. Oke, Intan. Oke, iya. Boleh perkenalkan dirinya ya, dari nama, lulusan SMA atau SMK, lalu motivasi kamu pilih jurusan teknologi, dan pandangan kamu tentang kampus kita seperti apa? Perkenalkan, nama saya Intan Ratnasari. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Motivasi saya di TTS ini, ya saya ingin belajar lebih giat lagi. Terus pandangan saya di TTS itu mungkin kampusnya baru, terus juga dekat dari rumah saya. Oke. Oke, terima kasih Intan. Selanjutnya kembali lagi ke Kamalia. Ada Kamalia? Kamalia. Oke. Selanjutnya Salsa Dwi Agustina. Oke. Salsa. Salsa, oke. Pilih, ada Pilih di sini? Ada Pak, saya.
boleh Firly perkenalkan diri kamu, nama, lulusan SMK, dan motivasi kamu memilih jurusan teknologi, serta pandangan kamu tentang IT itu seperti apa? Selamat pagi Pak Fahmi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Firly Adinda Putri Azara. Saya lulusan SMK dari SMK Pustek Serpong. Kenapa saya pilih jurusan teknologi? Karena menurut saya teknologi itu adalah suatu tujuan yang memang kedepannya sangat baik kalau kita mempelajari di bidang teknologi, karena semuanya pun memakai teknologi gitu. Dan saya memilih ITTS karena saya melihat prospek kedepannya baik, kampusnya cukup baik dengan fasilitasnya yang mendukung, dan para dosen-dosennya pun cukup sangat bagus, Pak. Terima kasih dari saya. Selanjutnya ada Muhammad Rian Zulfika. Ya Pak, ada Pak. Rehan. Ya Rehan, silakan perkenalkan dari nama. Selamat pagi Pak Fahmi dan semuanya. Nama saya Muhammad Rehan Zulfikar. Saya lulusan SMK Telkom Jakarta. Motivasi saya memilih jurusan teknologi yaitu 5-10 tahun ke depan sangat berpengaruh di era industri 4.0 seperti ini. Pandangan saya tentang ITTS yaitu walaupun kampusnya masih baru, tapi saya yakin ke depannya prospeknya jauh lebih baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada Novita Sari. Ya, perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya lulusan dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Motivasi saya mengambil jurusan teknologi karena banyak dicari oleh perusahaan. Dan pandangan saya, ITTS itu ya bagus karena dia masih baru. Cukup, Pak. Oke. Selanjutnya ada Wulandari. Wulandari ada? Sepertinya belum. Oke, selanjutnya ada Aulia Puspanabila. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspanabila. Saya berasal dari Mandua Kota Bengkulu. Motivasi saya untuk masuk dari sistem informasi ini karena menurut saya bidang ini nanti sangat akan berguna jika saya lulus nanti. Pandangan saya tentang ITTS, walaupun kampusnya baru, tapi saya yakin nanti kedepannya akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Oke, selanjutnya Adi Wijaya. Adi Wijaya. Oke, tadi yang tadi sama kelewat ada Kenny Puja Nurwati. Kenny Puja. Oke. Lalu Enda Fitria Ningsih. Enda Fitria Ningsih. Iya Pak. Oke. Enda, perkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda, lulusan SMA Negeri 1 Pulau Wimo, jurusan Sistem Informasi, besar potensinya untuk di masa saat ini. Sementara untuk pandangan kampus ITTS, kampus yang baru menurut saya, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Cukup, Pak. Selanjutnya
dengan Ahmad Nur Yasin. Ahmad Nur Yasin. Raika Fadila Al-Farizi. Oke. Abdullah Huzali. Abdullah. Oke, Rifki Aldi Fauzan. Oke, Reza Nur Arifin. Reza. Oke, enggak ada juga. Oke. Ahmad Baharunur. Baharu ada? Pak, saya Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barunur. Saya dari lulusan SMA Anurmania. Mengapa saya memilih teknologi? Karena saya ingin mengembangkan ilmu teknologi saya untuk di masa yang akan datang itu akan sangat berguna. Lalu pandangan saya terhadap kampus ITTS ini, walaupun kampusnya baru, tetapi fasilitas kampusnya dan dosennya itu sangat bagus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lalu Nana Irmanto. Nana Irmanto. Oke, Nana Irmanto tidak ada. Muhammad Gazia. Ya, Pak. Oke, silakan. Ini siapa Gazi ya? Perkenalkan diri, saya Muhammad Gazi Al-Farizi. Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Pandeglang. Motivasi saya pilih jurusan yaitu karena saya ingin menjadi programmer dan ingin membangkangkan tentang teknologi saya. Apalagi di masa sekarang ini banyak-banyaknya yang menggunakan teknologi. Pandangan saya terhadap ITTS, walaupun kampusnya baru, insya Allah kedepannya pasti akan lebih bagus, lebih tambah bagus lagi, dan untuk dosen-dosennya pun sangat baik dan ramah. Terima kasih. Aldo Immanuel Jelira. Ada yang namanya Ronaldo? Ya, silakan Ronaldo. Panggilnya siapa? Ronaldo atau Immanuel? Ya. Oke, silakan Ronaldo, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Immanuel Jelira. Saya lulusan SMA Mandau. Motivasi saya adalah ingin menjadi ahli IT dan cakupan daya kerja yang luas. Pandangan saya mengenai ITTS adalah kampus yang memiliki taraf pendidikan yang cukup bagus. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Nur Laila Hildayanti. Nur Laila.
Rizky Aris Munandar. Rizky Aris. Selanjutnya Mia Saprianti. Mia Saprianti. Erlangga Maulana. Erlangga Maulana. Oke, nggak ada juga. Rio. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Oke, siap. Iya, siap. Pak. Oke, Iya, Pak. silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Erlangga Maulana. Saya dari SMK Muhammadiyah Ciputat. Motivasi saya untuk memperdalam ilmu informatika agar bisa bekerja secara startup. Pandangan saya tentang ITTS, menurut saya memiliki dosen-dosen dan belajar dan fasilitas yang baik. Terus, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Erlangga. Iya, Pak. Selanjutnya dengan Rio Riansyah. Perkenalkan, nama saya Rio Riansyah. Saya lulusan Madrasah Aliyah Al-Zaitun. Motivasi saya ingin mencoba hal baru di jurusan ini. Pandangan saya, walaupun kampusnya baru, semoga kedepannya juga baik. Sekian. Selanjutnya ada Rio, maaf, Rian Al-Zaitun tuh berarti yang di Cirebon ya? Di Indramayu, ya, Cirebon. Indramayu, oh iya Indramayu, oke. Itu jatuhnya pesantren atau ini ya? Atau MA gitu? Pesantren ya, pesantren modern. Oke. Selanjutnya ada Graceberg atau Graceberg. Maruri. Asberg. Ada namanya Grace. Ya, Pak. Oke, silakan. Panggilannya siapa nih? Asberg, Pak. Oh, oke, Asberg. Lebih simpel. Grace pakai apa? Oke, silakan perkenalkan dirinya dari nama. Ya, silakan. Iya, Graceberg Maruri dari SMA Negeri 1 Warso Jayapura, Pak. Wih, view-nya. Sekarang di Jayapura berarti? Iya, Pak. Lahir besar, Pak. Wow. Oke. Oke, motivasinya. Motivasi saya ambil jurusan ini karena suka aja sama teknologi, Pak. Oke, mudah-mudahan suka seterusnya ya. Iya, Pak. Oke, lalu pandangan kamu tentang ITTS seperti apa? ITTS meski kampus baru pasti maju. Oh, itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Kartika Widya dari Budiman. Selamat pagi Pak Fahmi dan teman-teman semuanya. Saya dari SMA 2 MI Ciputat. Motivasi saya masuk jurusan ini ingin tahu dan membawa tentang komputer, software, dan lainnya. Terus lapangan kerja 4-5 tahun ke depannya sangat luas. Pandangan tentang kampusnya baru, dan prospek kerjanya bagus. Muhammad Fahrul.
ada Muhammad Fahrul di sini. Oke, Fahrul tidak ada. Selanjutnya Dimas Saiful Aziz. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dimas Saiful Aziz, saya dari SMK Pustek Serpong. Motivasi saya itu ngambil jurusan informatika karena saya suka ngoprek-ngoprek Pak. Terus banyaknya lapangan kerja bagi lulusan informatika kan di perusahaan-perusahaan. Pandangan saya buat ITTS itu walaupun kampusnya baru, semoga kedepannya sukses selalu Pak. Selanjutnya next adalah Laude Muhammad Osama Abdillah. Halo Pak, tadi saya Muhammad Fahrul beluman. Oke, Muhammad Fahrul. Oh iya, sorry. Iya, Muhammad Fahrul. Oke, silakan Muhammad Fahrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul, lulusan dari SMK Pustek Serpong. Motivasi saya memilih jurusan IT karena sesuai fashion saya, bongkar-bongkar. Kalau ada HP, saya suka bongkar gitu. Terus pandangannya, karena ada program fast track. Oke, fast track ya. Kamu ikut itu ya? Iya. Kalau saya sendiri belum tahu nih fast track itu seperti apa, boleh dijelaskan nggak? Yang saya tahu kan cuma hanya kalian dapat double degree gitu ya, 1 dan S2 gitu ya, dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Mungkin bisa di-share ke saya sama ke yang lainnya tuh fast track di ITTS itu seperti apa? Fast track di ITTS itu dalam 5 tahun kita bisa dapat gelar double degree, 3,5-nya di ITTS dan 1,5-nya di Malaysia. 1,5 tahun. Halo. Selanjutnya, oke, terima kasih Fahrul. Oh, sorry. Oke, udah. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dengan tadi Rega Adrian Pratama. Rega Adrian Pratama ada hadir? Ada Wahyu Kurniawan Gultom. Ya Pak, saya Pak. Oke, Ada Wahyu Pak. silakan. Rega Pak. Rega, oke, Rega dulu, sorry. Oke, Ya Pak. Wahyu. Silakan Rega dulu. Ya saya Pak. Yes, silakan perkenalkan. Perkenalkan nama saya Rega Udian Pratama dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Motivasi saya jurusan informatika, saya biar bisa memperdalam ilmu informatika dan pandangan saya terhadap ITTS supaya agar cepat berkembang di masa depan. Dan terima kasih. Selanjutnya dari ada Wahyu. Wahyu Kurniawan Gultom. Iya Pak, selamat pagi Pak. Pagi Wahyu, ya gimana Wahyu? Iya, nama saya Wahyu Kurniawan Gultom Pak, lulusan dari SMK Negeri 1 Pangaribuan, Sumatera Utara Pak. Motivasi saya Pak memilih sistem informatika yaitu karena lapangan kerjanya yang sangat luas Pak. Jadi untuk mencari pekerjaan nanti tidak terlalu susah Pak. Mungkin kemungkinan udah langsung bisa kerja.
dan pandangan saya terhadap kampus ITTS. Karena walaupun masih baru, karena saya yakin pasti kedepannya akan semakin bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Wahyu. Ya, Pak. Selanjutnya Rizky Edwarta Samuel Sito. Iya. Namanya Rizky Edwarta. Oke. Kalau tidak ada Erlan Inkiriwang. Oke. Ya, Silakan. Ya Pak. Perkenalkan saya Erlan Inkiriwang, saya lulusan SMK Era Informatika Tangerang Selatan. Teknologi, motivasi terhadap teknologi saya karena tertarik dengan dunia teknologi. Dan pandangan saya terhadap ITTS karena kampusnya baru, tempatnya dekat dari rumah saya, dan saya yakin kedepannya akan berkembang. Ya Pak, makasih. Halo Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Erlan. Selanjutnya ada Alphonse Rivaldo Doyao. Alphonse hadir? Ada ya? Oke. Ada Zulfa Malika Amana. Oke, Zulfa. Selamat Ardiansyah. Selamat Ardiansyah ada? Oke. Aditya Duta Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Duta Ramadan. Saya lulusan dari SMK Negeri 50 Jakarta. Motivasi saya milih jurusan informatika karena saya ingin menguasai materi informatika dan segala ke depan kebutuhannya pasti akan berhubungan dengan komputer, dan di mana akan ada revolusi digital dan juga lapangan pekerjaannya sangat luas. Pandangan saya di ITTS karena kampusnya yang baru dan ada program beasiswa selama 1 tahun dan juga biayanya sangat murah sekali. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Nurdiana Kamelia. Ada Nurdiana. Ada Wahyu Juprianto Simatupang. Ada Juprianto Simatupang, ada? Oke, tidak ada. Ada Muhammad Sudi Adriano. Ya, Pak. Coba, oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sudi Adriano. Asal sekolah saya SMA Karisma Wita Depok. Motivasi saya milih jurusan ini karena berhubung dengan perkembangan zaman, saya mau mencoba untuk memperdalam informatika. Dan pandangan saya terhadap ITTS adalah karena ITTS sudah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar, apalagi mendapatkan beasiswa setahun itu cukup mempermudah kami. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, coba kita kembali lagi. Elvina Wahdiani ada? Elvina. Prodi SI ada. Oke. Maulida Nurlubis.
Diis. Marianti. Oke, nggak ada juga. Al-Mahlufi. Oke, nggak ada juga. Oke. Baik. Oke, saya mau perkenalkan diri sebentar ya. Oke, kalau sudah lihat ya, screen saya. Oke, selamat datang semua. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rusdi Al-Islami. Pendidikan S1 di UHAMKA, S2 di Budi Luhur. Pengalaman, saya pernah ngajar di SMK Global Mandiri. Lalu kerja di Tawada Healthcare. Dan kemudian di Densu Aegis atau Densu Internasional. Mungkin ini perusahaan agensi yang atasnya perusahaan distributor equipment, health equipment gitu. Terakhir di Institut Teknologi Tangerang Selatan gitu ya. Oke, mau ditanya apa mungkin ada yang ditanya dulu sebelum kita masuk perkuliahan? Oke, mungkin ada yang mau nanya tentang teknologi ke depan seperti apa? Oke, kalau seperti itu. Oke, baik. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini kita belajar persamaan linear. Bagaimana kalian bisa mengenal persamaan linear, mencari himpunan solusi. Nanti saya kasih ini perangnya. Saya belum buat PowerPoint-nya ya. Lalu yang kemudian ada matriks yang diperbesar. Ya. Cukup simpel untuk sengaja saya cuman karena besok ada sedikit gitu untuk yang next week-nya ada sedikit hitungan agak panjang. Oke. Saya share dulu sebentar. Oke, mungkin kalian lihat ininya. Oke. Persamaan linear. Persamaan linear ada sebuah garis yang terletak pada bidang X yang dapat dinyatakan secara aljabar dalam suatu persamaan terbentuk oleh A1X dan A2Y sama dengan B, di mana A1, A2, dan B merupakan konstantaril. Konstantaril ini bilangan ini ya, konstan maksudnya yang
bisa minus, bisa pokoknya konstanta gitu, bisa minus, bisa plus, bisa pecahan gitu ya. Dan A1 dan A2 tidak keduanya 0 gitu kan. Jadi dia nggak mungkin untuk persamaan linear, nggak mungkin persamaan semacam ini disebut persamaan linear dengan variabel X, Y. Secara umum kita menyatakan persamaan linear adalah N sebagai variabelnya ada X1, X2 dan X selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan linear, yaitu ada contohnya ada X plus 3Y sama dengan 7 dan Y sama dengan setengah X ditambah 3Z plus 1 dan X1 min 2X2 dan 3X2 plus X4 sama dengan 7. Nah, sesuai dengan persamaan sebelum di atasnya ada A1X sama plus A2Y ditambah B itu presentasikan persamaan X plus 3Y sama dengan 7 gitu ya. Dan yang kedua ada Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Itu juga sama mempresentasikan dari yang A1X plus 2Y sama dengan B, cuman hanya dipindah ininya aja, pindah posisinya. Nah, lalu kemudian ada X1, X1, 2X2 dan 3X2 plus X4 sama dengan 7, dan itu representasi dari persamaan A1 X1 plus A2X2 dan selanjutnya sama dengan B. Syarat-syarat dari persamaan linear adalah persamaan tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Jadi dia nggak ada akarnya, nggak ada kelipatannya juga. Seluruh variabel yang ada hanya dalam bentuk pangkat pertama, ya. Jadi nggak ada pangkat-pangkat dua gitu ya. Dan bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Dan contoh yang bukan linearnya adalah, nah seperti ini ada akarnya, dan juga seperti ini, dan yang ini ada sin, ada trigonometrinya ya. Nah selanjutnya solusi dari persamaan linear. Sebelumnya ada yang mau ditanya di sini? Atau saya mau tanya, apa bedanya yang persamaan linear dengan yang bukan? Mungkin Dimas, Saiful Aziz? Dimas? Ya Pak. Iya. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin kamu bisa bedakan mana persamaan linear dan mana yang bukan? Nggak apa-apa, di ini aja supaya yang lain juga tahu. Saya tahu persamaan linear agak sedikit sedikit membingungkan mungkin bagi yang ini ya, bagian sebagian. Oke. Atau ada Erlan, bisa bantu jawab Dimas? Saya bantu bisa, Pak. Oke, coba Erlan. Iya, Erlan, gimana? Bisa? Enggak, Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Belum. Jadi gini, apa sih yang membedakan antara, kalian lihat kan ya pointer saya ya? Nah, antara yang persamaan linear yang
yang ini, dan yang bawah lagi yang ini. Oh, ada ini ya, gue tahu ada ini. Oke, perbedaannya apa? Nah, kalau yang misalnya yang atas, itu dia nggak ada, jadi dia tidak mengandung hasil kali atau akar gitu ya. Jadi benar-benar nilai awal gitu ya. Jadi dia nggak ada hasil kali, nggak ada akarnya. Sebelumnya mungkin kita kosongkan dulu, maksudnya kosongkan apa ya namanya? Kosongkan pikiran apa ya? Kosongkan pengetahuan kita tentang matematika sebelumnya. Jadi supaya kalian nggak bingung gitu ya. Jadi dari awal di sini persamaan linear adalah yang tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Di sini terlihat di sini tidak ada akarnya, tidak ada hasil kalinya, dan tidak ada trigonometri, logaritma, dan eksponensial gitu ya. Jadi berdasarkan syarat-syarat di bawah inilah maka yang disebut adalah persamaan linear. Dan yang di bawah adalah bukan persamaan linear gitu ya. Karena di bawah ada, di sini ada akarnya, di sini ada eksponensialnya, di sini ada logaritma. Ya, ada lognya, ada sin di sini. Nah, itulah yang membedakan antara persamaan linear dan yang bukan. Jadi kalau kalian diminta nanti ada saya kasih soal contoh gitu ya, manakah yang persamaan dan manakah yang bukan, syaratnya ada 3. Itu dia, persamaan linear tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabelnya, tidak ada akarnya. Soal variabelnya pertama yaitu nilai yang pertama, tidak ada akar pelipatan di atasnya, dan bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Itu. Oke, selanjutnya. Ini maaf cara ngapusnya gimana ya? Sebenarnya agak kurang familiar pakai Zoom. Pakai clear or true? Clear. Oke. Oh iya ada. Oh di sini ada ininya. Ada mouse sampai keridu. Oh ya ada clear-nya. Oh ya ada order tahu ini. Oke di sini ada merah-merahnya. Oke, good. Oke. Nah, selanjutnya mencari himpunan solusi. Bagaimanakah mencari himpunan solusi dari persamaan berikut ya? Dari 4x-2 ya, sama dengan 1, dan B, x1 min 4x2 plus 7 plus 7x3 sama dengan 5. Oke, penyelesaiannya adalah menentukan nilai sembarang x dan y, menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh y atau sebaliknya. Jadi gini, untuk mencari himpunan solusi itu, jadi kita harus mencari nilai x itu berapa untuk persamaan yang A, dan yang kedua itu x1 itu berapa, 4x2 itu berapa, dan 7x3 itu berapa gitu ya. Caranya seperti itu. Nah, ini gimana menentukan nilai sembarang untuk x dan menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh y atau sebaliknya. Nah, maksudnya menentukan nilai, jadi sebenarnya x-nya untuk mencari himpunan solusi dari persamaan linear tersebut yang A, kita harus menentukan x-nya itu apa sih gitu. Nilainya itu apa? Nilai itu bisa bisa dengan variabel, bisa dengan T, A atau S gitu, ataupun yang lainnya gitu ya. Ataupun kita mau langsung masukkan bahwa X itu adalah 3 ataupun 5 ataupun sebagainya. Nah, di sini di contoh soalnya, jika X sama dengan T, maka akan diperoleh jika X sama dengan T,
jika menetapkan nilai T untuk X, maka dipotong X sama dengan T dan Y sama dengan 2T min setengah. Min setengah itu dari mana? Dari sini nih. Jadi kalau misalkan kita dioperasikan dari yang 4X ini pindah ke depan, ke samping sini, pindah ke sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ketika dioperasikan 4-nya pindah ke sini, di sininya si minusnya jadi Y, didapatkan dari 2T min setengah. Ini untuk mencari himpunan solusi untuk variabel yang A ya. Untuk selanjutnya Oke, nah di sini jika T sama dengan 3, otomatis X-nya sama dengan 3 dan sama dengan Y adalah 11/2 ya. Jadi tinggal dimasukkannya T-nya di sini jadi 2 kali 3 dikurangin minus juga setengah. Jadi misalkan Y sama dengan 11/2 dan jika seandainya T /adalah nilainya min setengah, maka akan menghasilkan solusi adalah X sama dengan min setengah dan Y adalah min 3/2. Seperti itu. Oke, selanjutnya penyelesaian B-nya. Oke, untuk mencari himpunan solusi B dapat menetapkan nilai sembarang untuk 2 variabel dan menyelesaikan variabel tersebut untuk variabel. Sebagai contoh, jika kita menentukan nilai S dan T betul pada X2 dan Y2 untuk menyelesaikan bersama X1, maka dibuat oleh X1 sama dengan 5 plus 4S min 7T dan X2 sama dengan S dan X3 sama dengan T. Jadi seperti yang saya tadi bilang, caranya gimana sih? Mencari himpunan solusi, menentukan nilai di salah satu variabel untuk mendapatkan nilai di variabel yang lainnya gitu ya. Contohnya kayak misalnya 4X dan Y, kita cari salah satu dulu nih. Bisa kita cari X-nya dulu nilainya berapa atau Y-nya dulu berapa. Seperti itu. Jadi bisa dilihat Y-nya dulu berapa, Y-nya berapa. Tapi kalau misalkan yang variabel B, di sini ada X1. Ada X1, 4X2, dan plus 7X3 sama dengan 5, maka caranya gimana nih gitu ya, karena ini udah sama-sama X gitu kan. Jadi kita cari, kita tentukan 2 variabelnya dulu nih. Kita mau cari, kita tentukan yang X2-nya berapa, X3-nya berapa, ataupun bisa juga X1-nya dulu sama X2-nya dulu. Maka akan dapatkan hasilnya si X3 berapa, seperti itu. Nah kalau contoh di yang yang tadi di atas itu adalah ditentukan betul-betul X2 dan X3 adalah S dan T. Jadi X sama T-nya udah berapa? X2-nya ada S dan X3-nya T. Maka dia didapatkan 5 plus 4S min 7T. Seperti itu. Di sini ada yang kurang paham atau gimana? Ada yang perlu ditanya? Ellen mau nanya, Wahyu, atau yang lainnya ada Firly, Ahmad Baharu. Ya, sebelum materinya. Pak, saya mau boleh siapa ya? Pak. Asbar, ya, Pak. Boleh. Grasber, Pak. Oke, Asbar. Oh ya, Asbar, silakan. Jika T sama dengan 3 akan menghasilkan solusi X sama dengan 3, Y sama dengan 11/2. Ini hasilnya di mana, Pak? Oh ya, jadi gini. Maksudnya.
Nah, oke. Atau teks di sini didahului. Jadi gini, kenapa jadi gini, misalkan nih, tadi persamaan A, 4X dan 2Y sama dengan 1, gimanakah kita untuk mencari himpunan solusinya gitu ya, himpunan solusi untuk persamaan A. Nah, untuk mencari himpunan solusi persamaan A ini, kita menentukan nilai sembar untuk kita bisa menentukan nilai sembaran X atau Y terlebih dahulu, ataupun sebaliknya. Jadi, kalau misalnya kita tentukan X dulu, kita akan mendapatkan nilai Y gitu. Atau misalnya kita tentukan nilai Y dulu, kita akan mendapatkan nilai X gitu. Nah, contoh dari soal di sini adalah ditentukan bahwa X itu sama dengan T dan T itu sama dengan 3 gitu. Dan ketika X sama dengan T dan X sama dengan T atau T sama dengan 3 atau bisa juga dibilang X sama dengan 3, maka tinggal dimasukkan aja nih. Oh, si X sama dengan 3. Nah, ketika X sama dengan 3 di sini, maka ketika masuk ke variabel si Y, si Y ini yang 2T berarti 2 dikali 3 dikurang setengah. Seperti itu. Dikurang 1/2. Jadi seperti itu. Maka dia akan menghasilkan solusi 3 X sama dengan 3 dan Y sama dengan 11/2. Seperti itu. Dan kalau seandainya nih si ini bernilai min setengah gitu, maka akan menghasilkan si X-nya adalah, karena X dan T itu nilainya sama, maksudnya X itu sama dengan T dan T adalah sama dengan min setengah, maka nilai X dengan T itu sama. Jadi si X ini adalah min setengah dan Y-nya adalah min 3/2. Min 3/2. Oke. Jadi kalau di sini bisa nulis nggak bentar? Ya seperti misalkan saya giniin dengan Y sama dengan 2 dikali 3 minus, saya copy dulu ya. Nah, di sini berarti T-nya diganti 3 dikali 3. Nah, akan menghasilkan adalah equation-nya saya masukin dulu. Nah, seperti itu jadinya. Maka tidak apa hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 12. Kalau misalnya kamu masih bingung kayak misalnya, kan di sini kan diketahui adalah si ininya bisa seperti ini ya, bisa berubah ke samping.
Gimana, Asbert? Paham. Oke. Oke, ada yang lain? Halo Pak. Paham ya. Jadi ya maaf ya agak-agak apa ya namanya, nggak terlalu detail ininya ya, apa namanya, step-stepnya. Nah, pas itu jadi pindah ke sini turun ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada penyelesaian B, oke sudah. Nah, sistem solusi bersama linear. Jadi solusi bersama linear ini apa namanya, dia itu bisa mempunyai solusi tunggal. Ini mungkin beberapa solusi loh. Pertama solusi tunggal, solusi tak hingga atau banyaknya dan tidak ada solusinya, gitu ya. Nah, yang manakah? Kayak misalkan seperti ini ya. Misalkan diketahui 2x dan plus y sama dengan 5 dan 3x plus 2y sama dengan 12. Solusi sistem bersama linear di atas adalah x diketahui lah x sama dengan 2 dan y sama dengan min 9. Sedangkan x sama dengan dan y sama dengan bukanlah solusi SPL karena merupakan solusi persamaan yang pertama saja. Jadi misalkan solusi yang sama-sama kedua ini adalah nilainya yang x sama dengan 2 dan y sama dengan min 9. Jika kalian masukkan sama-sama nilai ke sini, maka hasilnya sama, gitu ya. Sedangkan untuk yang ini bukan solusi. Dan sistem sama ini mempunyai 3 kemungkinan banyaknya solusi, yaitu solusi tunggal. Solusi tunggal itu kalau digariskan kanan ada persamaan x ya adalah apa namanya, simbol representatif dari apa namanya, garis. Maka untuk yang solusi tunggal dia akan berpotongan ya. Nah, kalau misalnya apa namanya, solusi tak hingga sejajar. Itu sejajar. Dan apa namanya, sorry maaf nih saya salah ngambil gambar kayaknya. Dan sejajar, dan jika tidak berpotongan pada satu titik maka tidak ada solusinya, seperti itu. Oke, selanjutnya metrik diperbesar. Ini simpel, nggak mudah, belum ada hitung-hitungannya, hitungan sedikit aja sih. Oke, metrik diperbesar. Metrik diperbesar adalah SPL, apa namanya, sistem persamaan linear yang diubah menjadi matriks, gitu ya. Rumusnya adalah kayak A11 sama A12 dan selanjutnya A1N, gitu. Di sini ada A21, A22 dan A2N selanjutnya. Maka jika contohnya jika ada persamaan linear X1 ditambah X2 sama dengan 2X3 sama dengan 9, dan 2X1 ditambah 4X2 min 3X3 sama dengan 1, dan 3X1 plus 6X2 min 5X3 sama dengan 0, maka diubah menjadi matriksnya adalah ketika apa namanya, seperti contoh di atas ada A1.1, A1.2, A1.3 sama dengan 9, gitu ya. Di sini ada A2.1, A2.2 dan A2N, gitu. Selanjutnya sampai AM1, AM2 selanjutnya. Dan ketika dia diubah menjadi diperbesar matriksnya menjadi karena untuk AX1, kenapa 1? Karena sebenarnya ketika dia 1 ini tidak ditulis nomornya ya. Jadi yang hanya ada variabelnya aja, dia bernilai 1 semua. Ya 1, 1, di sini ada 2 sama dengan 9. Di sini ada 2 sama dengan 4X min sampai 4X, dan
dan 24, min 3, dan 1. Nah, ini ada 3, ada 6, min 5, dan 0. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Oke, selanjutnya sebenarnya di bawah. Oke, nggak apa-apa. Ada operasi baris elementer ya. Selanjutnya baris elementer ini. Tapi ini saya kan di minggu ke depan saya ulang lagi untuk yang ini karena agak sedikit apa ya, agak sedikit langkah-langkahnya agak sedikit susah. Operasi baris elementer adalah untuk menyelesaikan sebuah matriks yang dimana dia mempunyai apa namanya satu utama yang dimana acuannya adalah sebenarnya seperti ini. Kalau kalian belajar, ada yang masih ingat pelajaran matriks di SMA? Dia punya matriks identity-nya adalah seperti ini. Jadi gimana caranya kita mengubah yang apa namanya matriks ini menjadi seperti ini, sejajar. Maka akan dihasilkan nanti dari operasi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, atau disebut juga dengan epsilon baris dan epsilon baris reduksi. Tapi nanti di next week kita ulang lagi karena hitungannya agak sedikit panjang supaya kalian nggak lupa. Nah, oke, diketahui ya, matriks yang diperbesar adalah 1129 dan 24 min 31 dan 36 min 5 dan 0. B1 diketahui adalah baris 1, maksudnya baris ini, baris 2, baris 3, dan selanjutnya kalau sampai 4 dan 5 ya. Oke, untuk menyelesaikan baris, untuk langkah-langkahnya seperti apa nih untuk operasi baris elementer gitu ya. Mengalihkan persamaan dengan konstanta 0. Jadi kalian bisa mengalihkan ini dengan nilai konstanta yang tak 0, nggak mau 0 nilainya gitu ya. Boleh minus, boleh oke, boleh plus, boleh pecahan, boleh, tapi 0 nggak boleh. Itu aja. Menukarkan posisi dua persamaan. Misalkan kalian mau tukar 23, 32 atau 31, is okay, nggak jadi masalah juga caranya. Yang penting gimana caranya supaya matriks menjadi seperti ini. Satunya berjejer ke samping. Atau menambah kelipatan. Satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Jadi contohnya baris kedua ditambah baris ketiga, nanti ditaruh di baris kedua atau gimana selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, next adalah langsung di ini. Nah, dari matriks 1129 dan 2 plus 4 minus 1, minus 3 dan 1 dan 36 min 5, 0. Nah, karena yang satu di atasnya sudah ada satunya, sekarang kita akan mengoperasikan gimana caranya nih yang 2 ini jadi 0 nih, gitu. Yang 2 ini jadi 0 tuh gimana caranya, gitu. 2 jadi 0 dan 4 jadi 1, tapi belakangan. Pertama fokusnya ke 2 dulu di 0 dulu, gitu. Jadi dia ke bawah dulu, ke sini, nanti ke sini. Jadi dia per kolom ya operasinya. Jadi modifikasi operasinya per kolom 1, 2, 3 ke bawah. Gimana caranya 1 udah 1, 0, 2 jadi 0, 3 jadi 0 nanti seperti itu. Nah, pertamanya adalah 2B1
min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua diletakkan di baris kedua. Nah, seperti itu. Jadi ketika min 2 dikali baris pertama, min 2 kali baris pertama hasilnya adalah min 2. Min 2 dikali ini adalah min 2 juga. Ini jadi min 4. Ini min 18, salah saya. Sorry. Jadi min 18 baru ditambahkan 2, ditambah 4, ditambah min 3, tambah 1. Seperti ini ya. Nah, untuk yang operasi ini adalah 2 baris pertama. Jadi dia dikali min 2 dikali 1 dikali min 2 dikali 1 dan ini min 2 dikali 2 dan ini adalah min 2 dikali 9. Kita hapus dulu bawahnya. Jika kalian tambahkan di bawahnya sorry, insert aja nggak bisa. Nah, jika kalian tambahkan min 2 kali 1, min 2 tambah ini jadi 0. Ininya jadi 2 sama dengan 2. Ini yang apa? 4 ditambah min 3, min 4 tambah min 3 sama dengan 7. Lalu apa namanya? 18, 2 kali 9 min 18 ditambah 1 jadi min 17. Lalu hasil ini diletakkan pada baris kedua karena kita mencari gimana caranya sin 2 jadi supaya 0 depannya. Maka diletakkanlah baris kedua seperti ini. Dan selanjutnya gimana caranya nih untuk apa namanya 3 ini berubah menjadi 0 gitu. Jadi 3 min 3 dikali B1 ditambah B3 diletakkan di baris ketiga. Jika kalian lakukan 3B1 sama dengan 3 maka hasilnya kan seperti ini. Sampai sini paham? Yang lain? Paham, Pak? Paham. Oke, alhamdulillah. Yang lain enggak? Takutnya nanti agak, soalnya nanti nextnya soal-soalnya nggak banyak sih, cuman langkahnya doang banyak gitu ya. Soalnya sih gampang 1-2, cuman langkahnya banyak. Kayak selanjutnya, nah ketika di bawahnya sudah baris ketiga 1-0 semua, kita naik ke atas nih. Nah, naik ke atas, gimana caranya di atas ini? Sorry. Oke, ke bawah. Oh iya. Sorry, ke bawah. Iya, oh ya. Sorry, maaf. Gimana? Sorry. Jadi ketika si satunya sudah ada, tadi kan saya bilang ada satu utama itu landing. Ketika satu utama sudah ada, dia akan mencari satu utama yang lainnya terlebih dahulu gitu. Maksudnya ketika di sini udah ada, berarti kita akan lebih ke bawah gitu. Ini adalah di bawah
uh,